Baik, selamat malam. Sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis angka asam pada minyak goreng dan minyak zaitun. Next. Latar belakang. Minyak merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kebutuhan tubuh manusia. Selain itu, minyak juga merupakan sumber energi, di mana 1 gram minyak terdapat menghasilkan 9 kilokalori. Minyak nabati mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam oleat, linoleat, dan linoleneat. Minyak goreng merupakan bahan pangan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam masakan makanan terutama untuk menggoreng. Minyak goreng adalah lemak yang berbentuk cair pada suhu kamar. Minyak goreng juga merupakan bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi dan telah melalui proses refinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Selain minyak goreng, sebagai bahan utama proses menggoreng, minyak zaitun juga dapat digunakan. Minyak zaitun adalah minyak alami yang diekstrak dari buah zaitun. Sekitar 24% minyak zaitun terdiri dari lemak jenuh omega 6 dan asam lemak omega 3. Namun, asam lemak terbanyak di dalam minyak zaitun adalah asam oleat, yang sangat sehat. Asam oleat ini diyakini dapat membantu mengurangi peradangan. Next. Untuk selanjutnya itu metodologi. Alat yang digunakan ada timbangan digital Erlenmeyer 250 mili, pipet ukur 10 mili, pro pipet merah, buret, dan statif gelas ukur 100 mili, stopwatch, shaker, water bed, pipet tetes, serta serbet. Untuk bahan yang digunakan yaitu minyak goreng, bimoli, sampel olive oil atau minyak zaitun, indikator phenolphthalein, aquades, KOH 0,1 netral, etanol 95%, aluminium foil, tisu, dan kertas. Label. Next. Kemudian ada prosedur. Yang pertama 10 gram sampel minyak zaitun dan minyak goreng. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditutup rapat menggunakan aluminium foil. Kemudian ditambahkan 50 ml etanol 95%. Kemudian digojok di dalam shaker water bath 50 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian ditambah 5 tetes indikator phenolphthalein dan dititrasi dengan KOH 0,1 N hingga tercapai warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sampel minyak goreng ulangan 1 dengan volume KOH 1,3 ml. Angka asamnya 0,708. Sampel minyak goreng ulangan kedua, volume KOH 1,1 mili. Angka asamnya 0,617. Sampel minyak goreng ulangan 3 ada volume KOH-nya 1,1 mili, angka asamnya 0,617 dengan nilai rata 0,647. Kemudian ada sampel olive oil ulangan 1 6,3 mili dengan angka asam 3,354. Ada ulangan 2 dengan KOH 5,8 mili, angka asamnya 3,254, dan ulangan ketiga dengan volume KOH-nya 5,3 mili dengan angka asam 2,973 dengan rata 3,194. Bilangan asam adalah bilangan yang menunjukkan jumlah asam lemak bebas yang terkandung dalam lemak atau minyak yang biasanya dihubungkan dengan proses hidrolisis lemak atau minyak. Hidrolisis lemak atau minyak olah air dengan katalis enzim atau panas pada ikatan trigliserida akan menghasilkan asam lemak bebas. Prinsip analisis angka asam ini adalah sejumlah tertentu sampel yang mengandung lemak dilarutkan dalam alkohol netral, kemudian dipanaskan sampai larut. Sampel yang telah larut tersebut dititrasi menggunakan basa alkali yang konsentrasinya telah diketahui untuk dihitung bilangan asamnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada percobaan ini, sampel sebanyak 10 gram direaksikan dengan etanol 95%. Fungsi penambahan alkohol adalah untuk melarutkan minyak. Selanjutnya, sampai dipanaskan selama 15 menit pada suhu 50 Celcius, kemudian ditambahkan indikator phenolphthalein. Sebelumnya dilakukan titrasi dengan KOH 0,1
0,1 N. Fungsi penambahan indikator PP adalah karena sampel titrasi dengan lautan basah, sedangkan fungsi penambahan KOH adalah untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Indikator yang digunakan akan berubah menjadi merah muda bila suasana basah dan tetap bening jika dalam suasana asam. Titik akhir adalah waktu ketika proses titrasi dihentikan karena suasana telah menjadi netral yang dilanjutkan oleh perubahan warna oleh indikator. Next, pembahasan yang kedua. Dari percobaan, angka asam yang didapatkan dari sampel minyak goreng adalah 0,647, sedangkan dari sampel olive oil didapatkan angka 3,194. Dari perhitungan tersebut dapat dinyatakan bahwa bilangan asam olive oil melebihi ambang batas bilangan asam berdasarkan SNI 37412013 tentang standar mutu minyak goreng, yaitu maksimal sebesar 0,6 mg KOH per gram, sedangkan minyak goreng sesuai dengan ambang batas bilangan asam. Hal ini berarti olive oil mungkin telah teroksidasi dan terhidrolisis. Selanjutnya yaitu dalam 100 ml minyak zaitun terkandung total 884 kalori atau 44% AKG harian, dan total lemak 100 gram yang dapat mencakup 153% kebutuhan lemak harian tubuh. Namun, sebagian besar kandungan lemak ini merupakan asam lemak tak jenuh tunggal, yang merupakan lemak baik. Minyak zaitun juga diperkaya oleh 15 mg vitamin E yang mencakupi 72% kebutuhan harian tubuh, serta 61 mg vitamin K yang mampu mencukupi 75% kebutuhan harian tubuh. Minyak zaitun sama sekali tidak mengandung kolesterol, karbohidrat, dan lemak. Lalu untuk kesimpulan dari percobaan ini adalah rata angka asam pada sampel minyak goreng adalah 0,647 mili per gram. Lalu KOH per gram masih memenuhi ambang batas mutu. Lalu rata angka asam pada sampel olive oil adalah 3,194 mg KOH per gram dan tidak memenuhi ambang batas atau jauh melebihi ambang batas mutu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat malam.